maka Allah akan berikan kasih sayangnya sir ditarik sampai nikmatnya ibadah. Kita mah belum sampai nikmatnya ibadah, baru ibadah-ibadahan. Mending ibadah-ibadahan daripada buatan sama sekali. Makanya beruntung kita, bersyukur kita kepada Allah masih digerakkan ke dalam niatan-niatan ibadah. Karena dalam Al-Quran Allah akan menutup mata hatinya, menutup pendengarannya, menutup segala perkaranya supaya jauh daripadanya. A'udzubillah min dzalik. Alhamdulillah, orang beribadah itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ya Allah bi barakatillah bi karamatillah bi izamah wa syafaatin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama puja dan syukur hanya milik Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam marilah kita haturkan pada junjungan kita, Nabi besar kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan keberkahan syafaatnya terlimpah curahkan pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, para pewaris-pewarisnya. Wabil khusus kita yang berkumpul di sini maupun saudara kita, tetangga kita, anak keturunan kita di aku umatnya Madinah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, santrinya Syaikhul Qadir Al-Jailani, amin ya Allah ya Rabbal. Yang saya hormati serta saya muliakan serta saya banggakan Bapak Abdul Khalid sekeluarga yang senantiasa Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Selamat dunia dan akhirat, selamat dunianya, selamat akhiratnya. Yang saya muliakan para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi, para ustadz-ustadzah, para alim ulama, para sepuh, para kiai, dan bini sepuh yang mudah-mudahan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini seperti biasa pengajian rutin setiap malam Rabu. Kita berkumpul, kita bertemu, bersilaturahim, bermuazahah, menguburkan kewajiban. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan hidayah kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal. Sebelum kita bertawassul, yang pertama ada sedikit nasihat dan wejangan yang selalu saya berikan setiap waktu, khususnya untuk pribadi saya, umumnya untuk kita semua. Yang pertama, pentingnya introspeksi diri, mengkaji diri, ngaji rasa, ngaji perasaan. Mengkaji diri seperti kita mengkaji Al-Quran. Al-Quran yang perlu kita kaji, kita dalami seperti diri kita yang selalu senantiasa harus kita kaji. Yang pertama, usahakan diri ini mengkaji jasmaniyah terlebih dahulu. Jasmaniyah ini dikumplitkan oleh Allah. Kepala dengan rambutnya, otak dengan isinya, mata dengan kedip dan penglihatannya, kuping dengan pendengarannya, penciuman dengan tajamnya, lidah dengan rasanya, gerak tangan dengan kepalanya, kaki gerak dengan langkahnya. Itu yang terutama harus kita kaji.
Apakah jasmani ini sudahkah bertemu sesungguhnya dengan Gusti Allah? Apakah jasmani ini sudah sesungguhnya mengikuti ajaran Rasulullah? Atau hanya dihabiskan untuk mencari kesenangan-kesenangan duniawi saja? Diusahakan belajar memarahi diri sendiri daripada memarahi orang lain. Belajar mencaci maki diri sendiri daripada mencaci orang lain. Contoh, setiap kita beribadah, bertafakur, merenung setiap malam kepada Allah, ngomong kita dengan jasmani kita, hei hati, kenapa kamu ini temening arane mobil? Hei hati, kenapa cinta yang namanya dengan motor baru? Sedangkan orang-orang mah sudah cinta kepada Allah, kamu mah masih cinta saja kepada dunia. Sedangkan yang patut dicinta sejatinya kau tinggalkan. Nah, gua belum di hati, marahi hatiku. Hei mata, lamun diajak nih Gusti Allah menghadap kepada Allah, bawaannya ngantuk aja mata, bego ke mata. Itu marahi, baru taplok-taplok matanya. Giliran nonton TV dari sore sampai pagi, kuat siram mata. Ih, arep makaitan baik, keplus koning neraka gara-gara siram ke mata. Terus marahin kuping, marahin lidah, apalagi mulut, marahin. Supaya apa? Supaya timbul sir, artinya cinta kepada Allah. Setiap malam kita memarahi jasmani kita terlebih dahulu. Nanti sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, maka Allah akan berikan kasih sayangnya, sir ditarik sampai nikmatnya ibadah. Kita mah belum sampai nikmatnya ibadah, baru ibadah-ibadahan. Mending ibadah-ibadahan daripada buatan sama sekali. Makanya beruntung kita, bersyukur kita kepada Allah masih digerakkan ke dalam niatan-niatan ibadah. Karena dalam Al-Quran Allah akan menutup mata hatinya, menutup pendengarannya, menutup segala perkaranya supaya jauh daripadanya. A'udzubillah min dzalik. Alhamdulillah, orang beribadah itu ujiannya banyak. Makanya introspeksi diri, kenapa hidup kita selalu begini? Kenapa kita selalu begitu? Karena mungkin di diri kita ini lebih cinta kepada selain Allah. Kembali kepada diri sendiri, cari makna yang sesungguhnya hidup di dunia untuk menuju nanti kepada akhirat. Para hadirin, para jamaah rahimahullah, jangan pernah kita mencari kesalahan orang lain, tapi carilah kesalahan kita. Contohnya kadang-kadang ibu-ibu yang paling banyak. Ibu-ibu kalau ngerumpung-ngerumpi, kalau mukanya cengar-cengir berarti ngomongnya yang bagus-bagus. Tapi kalau rada perangas-perongos, pekakas bukukus punya panjang balik lagi ngomong akan orang. Nah, itu ciri biasa. Jangan sampai amalan-amalan kita hancur dengan akhlak perbuatan kita. Sayang, ya. Belajar membukakan sir rohaniyah agar senantiasa menjadi manusia yang sesungguhnya, bukan memanusiaan, bukan dibikinan, tapi manusia yang sesungguhnya
yang menjalankan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marai mata kita, Bu. Akalamun ngaji malam Rabu baru mulai bismillah atau mulai selawatan wis angope tabok belambene cieprot. Diam, ikut ngaji dulu, jangan ngantuk. Tuman sia. Upor. Wis darani stres karo papa. Itu supaya apa? Supaya terbiasa timbul kesadaran yang sesungguhnya. Karena selama ini kita terlalu banyak mengurusi orang. Karena selama ini kita terlalu banyak mengeluh. Karena selama ini kita terlalu banyak melihat kekurangan diri kita. Padahal Allah memberikan segalanya kepada kita, tapi kita tidak mau bersyukur. Itu salahnya. Saya begini aja ngedoa saya tiap hari, sholat tahajud tiap malam, tapi saya minta milik rezeki belum dapat, bahkan gak dikabul. Kenapa? Nah ini. Karena apa? Karena yang dituju bukan yang punya dunia, tapi dunianya saja. Maka saya bilang kalau pengen punya dunia, maka kejarlah yang punya dunia. Kalau kita ngejar dunianya, maka tidak akan dapat, dunianya malah menjauh daripada kita. Itulah hukum dunia. Dunia itu sifatnya sombong. Kalau dikejar jual mahal. Kita disakiti berkali-kali oleh dunia, enggak kapok-kapok. Maka kejarlah yang punya dunia, yang maha ghani, yang maha kaya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap kembali pada diri sendiri. Buka, bedah badan ini. Jangan melihat orang saja. Bedah dari atas sampai ke bawah. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bedah. Apakah sudah sampai belum kita kepada Allah? Apakah diri ini sudah cinta belum kepada Allah? Apakah harus begini saja senantiasa setiap hari, setiap detik kita menunggu mati? Apa harus seperti ini terus? Tidak mungkin. Harus ada perubahan. Karena Allah tidak akan merubah seseorang kalau orang itu tidak rubah sendiri. Karena sifat Allah kun fayakun, afalnya sudah jelas, menjadikan. Tergantung kitanya nih yang mau berubah atau tidak. Allah tidak rugi, kita tidak beriman. Allah tidak rugi, kita beriman. Tapi kita yang rugi nanti akan ada pertanggungjawaban nanti di yaumil akhir. Para hadirin, para jamaah rahimahumullah. Khususnya kangge ibu-ibu, karena kebanyakan ibu-ibu itu salah persepsi, salah kaprah, dan kebanyakan ibu-ibu cerewet. Kadang-kadang suaminya ngedoa, ya Allah, saya mudah-mudahan gak punya istri cerewet. Jadi Gusti Allah bonggan miliknya siapa sih cerewet. Padahal lumayan kalau istri cerewet membuat nagih utang. Jadi nggak usah nyewa debt kolektor. Karena ibu-ibu yang senantiasa suka ngerumpi dibanding bapak-bapak. Makanya ngerumpinya yang bagus-bagus ya Bu. Ngobrolnya yang baik-baik. Ini mah kadang-kadang kondangan. Dagingnya nggak enak diomongin. Wah, dagingnya alot. Kondangan 5.000 daging pengen empuk. Nah itu kadang-kadang tuh penyakitku. Nah makanya sekarang apapun yang terjadi, apapun yang dirasa, cukup nikmati, syukuri, jalan. Karena apa? Syukur yang sesungguhnya karena nikmat Allah kepada kita tidak pernah libur. Maka banyak-banyak bersyukur, nikmat Allah nggak pernah libur. Kalau nikmat Allah libur, sakit saja kita 2 hari nggak bisa jalan, sudah ampun. Makanya mumpung masih sehat, mumpung masih waras otak dan pikirannya, yuk barang-barang introspeksi diri, bedah diri kita ini sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ibadah kita ibadah cangkang, ibadah kulit, ibadah siang malam tapi tujuannya untuk harta. Jadi untuk akhiratnya tidak ada. Ibadah khusus untuk akhirat, untuk mengejar Allah, untuk dekat dengan Allah.
Urusan rizki, jodoh, pakti, bagja, cilaka, itu urusan Gusti Allah. Kita mah gak usah ngatur-ngatur. Kekasab syariat, ikhtiar boleh. Tapi berapapun hasilnya, apapun resikonya, kita patut selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk introspeksi, Bu. Bersihi mata, bersihi kuping, bersihi anggota tubuh kita dari segala kotoran-kotoran dosa. Terus bersemangat, terus jangan pernah berhenti untuk melakukan kebaikan-kebaikan dimanapun kita berada. Dengan cara apapun, semampu kita, sebisa kita, tebarkan kebaikan dimanapun kita berada. Janji kira-kira siap? Siap jadi tebarkan kebaikan? Siap jadi orang baik? Siap? Demi apa, Bu? Demi Allah. Karena tujuannya baik. Mudah-mudahan kita semua senantiasa Allah berikan hidayah, Allah berikan inayahnya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Intinya kita selalu bersyukur. Yang kedua, kita selalu introspeksi diri, mencari kesalahan-kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan cari kesalahan orang, karena nggak peragat-peragat kesalahan orang mah. Kesalahan sendiri dicari, diperbaiki untuk senantiasa hidup lebih baik menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita berselawat kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Mudah-mudahan membaca selawat kita diaku makna Rasulullah, santrinya Syabul Qadir Al-Jilani. Amin ya Allah ya Rabbal.